kita minta Ibu Dian Jenny untuk dari teman-teman penghayat kepercayaan. Monggo Bu Dian untuk waktunya kurang lebih 10 menit ya. Terima kasih Mas Makrus waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada para saudara-saudara saya umat Muslim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu Agung Dumadi. Sebelum saya memberikan materi mengenai ketahanan perempuan penghayat dalam menghadapi COVID-19, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para tokoh-tokoh perempuan dari lintas iman yang sudah bergabung bersama-sama dalam forum yang kami selenggarakan bersama satu nama. Semoga relasi kebersamaan ini akan terus berlanjut dalam momen-momen selanjutnya, dan ini menjadi momen yang menyatukan keberagaman, menyatukan perbedaan, dan kita bersama-sama melakukan sesuatu yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Kawan-kawan yang saya hormati, bahwa COVID-19 yang saya rasa mulanya hanya sebagai endemik di Wuhan, dengan sangat cepat ini menjadi pandemi yang mengglobal, yang meluluh lantakkan hampir di semua negara di dunia. Virus ini sudah menjadi monster yang mendunia ketika memasuki tahun 2020, saya menyebutnya sebagai tahun kembar, hingga hari ini. Bukan hanya itu saja, tetapi virus ini mampu membunuh puluhan ribu orang, bahkan daya tularnya sangat begitu cepat dan sangat sulit untuk dikontrol. Nah, penghayat kepercayaan melihat pandemi COVID-19 bukan hanya sebagai bencana yang mampu menghabiskan atau membunuh puluhan ribu manusia, bahkan memapar jutaan manusia di dunia, tetapi juga sebagai appealing atau cara Tuhan mengingatkan manusia yang telah melampaui batas kehendaknya melalui cara Tuhan. Saya kira COVID-19 ini memaksa semua orang untuk berhati-hati, memaksa semua orang untuk menjaga kesehatannya, dan memaksa semua orang untuk menjaga jarak, bahkan memaksa semua orang untuk beribadah sendiri-sendiri, beribadah masing-masing di rumahnya masing-masing. Dan tentunya ini adalah momen bagi kita sebagai manusia untuk kembali merefleksi nilai-nilai dan dasar-dasar spiritual yang kita hayati dari ajaran yang selama ini kita yakini. Bagi penghayat kepercayaan sendiri, pandemi COVID-19 ini, perempuan penghayat melihatnya dan membagi situasi ini dalam 3 pandangan mendasar. Yang pertama adalah kami menyebutnya Sangkan Paraning Dumadi, di mana Sangkan Paraning Dumadi ini adalah mengandung arti bahwa asal mula manusia dan tujuan hidup manusia, bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang suci, manusia diturunkan atau dilahirkan ke dunia mempunyai tugas suci, yaitu melaksanakan nilai-nilai luhur, dan manusia akan kembali kepada Tuhan dalam kesucian pula. Saya kira hari ini sudah banyak manusia yang melupakan Sangkan Paraning Dumadi, untuk apa dia dilahirkan, dan bagaimana setiap manusia menjaga kesucian dirinya seperti saat dia dilahirkan dan kembali menghadap Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya adalah Manunggaling Kaulolan Gusti. Manunggaling Kaulolan Gusti ini kami menyebut, kalau di bahasa Indonesia kan, adalah kemenyatuan manusia dengan Sang Pencipta. Bahwa hari ini kita melihat ada banyak manusia yang kehilangan kemampuannya untuk menjadi abdi kinase dari Yang Maha Kuasa, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kita kehilangan kemampuan untuk mengolah sampurnaning manembah. Kami menyebutnya sampurnaning manembah, yang artinya kita kehilangan cara yang sesungguhnya bagaimana menyembah kepada Tuhan dengan olah batin yang bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana kita bersujud, kemudian ketaatan dan ketertundukan manusia kepada Sang Pencipta hari ini banyak tergeser oleh kesibukan dan kenikmatan duniawi dan jasmania. Untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga adalah menghayu-hayu Bagyo Bawono, di mana ini adalah konsep kemenyatuan manusia dengan manusia dan kemenyatuan manusia dengan alam semesta. Tidak bisa kita menutup mata dan kita harus mengakui ini, bahwa manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia ini membawa getaran. Dan rupanya sifat-sifat buruk manusia seperti angkara murka, serakah, kedengkian, rasa kebencian, ambisi, kepongahan, ini telah melahirkan energi negatif yang tidak lagi mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan sesama ciptaan Tuhan. Dan kemenyatuan manusia dengan alam semesta raya, bahwa manusia dengan ketamakan dan keserakahan yang kita lihat hari ini sudah melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber alam yang sangat berlebihan bagi kepentingan manusia. Jadi alam dieksploitasi, diambil hasil-hasil buminya, tanpa kita berusaha untuk bertanggung jawab memperbaikinya dan mengakibatkan kerusakan alam semesta yang sangat parah. Nah, seluruh getaran negatif inilah yang menjadi sumber malapetaka, karena kita tidak lagi mampu membangun harmonisasi dan ekosistem yang baik dalam semesta raya ini, dan getaran tersebut berdampak pada makhluk-makhluk kecil yang tidak tampak tapi dia juga hidup bersama kita, yaitu seperti amuba, virus, bakteri, dan hal-hal lainnya, yang kemudian ini saya kira menjadi masalah yang sangat serius bagi semua orang, bagi seluruh masyarakat dunia, yang awalnya kita menyederhanakan situasi ini, tetapi hari ini kita tidak lagi bisa menganggap bahwa COVID-19 adalah sesuatu yang sangat sederhana. Nah, ketika semua ini sudah berada pada batas limit di mana energi negatif ini sudah menyelimuti alam semesta, maka alam pun akan merecovery dirinya, alam pun akan menyehatkan dirinya, dan alam pun akan kembali membenahi ketimpangan kosmologi yang terjadi hari ini dengan caranya, tanpa pandang bulu. Siapa saja bisa terkena COVID hari ini. Tidak peduli apakah dia orang yang kaya raya, tidak peduli dia orang yang mempunyai jabatan, tetapi seleksi alam secara besar-besaran sedang terjadi hari ini. Dan ini menimpa kita semuanya. Kawan-kawan perempuan dan para peserta diskusi siang hari ini, dalam situasi inilah saya kira peran perempuan dari seluruh lintas agama, lintas kepercayaan dibutuhkan secara bersama-sama untuk kembali menyatukan energi positif dalam laku dan permohonan kepada Sang Pencipta yang dilakukan dan harus dikerjakan oleh setiap masyarakat, setiap orang, setiap perempuan, yang tentunya ini harus dilaksanakan dalam rumahnya masing-masing. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan kekuatan perempuan hari ini sudah disampaikan di awal, sangat luar biasa sekali dalam menjaga ketahanan keluarga, dan ikut serta, saya kira hari ini kita juga ikut serta dalam membangun kesadaran kultural
di mana kita kembali kepada budaya kultur daerah. Di sana kita kembali mengolah jamu-jamu tradisional untuk meningkatkan imun di dalam keluarga. Ini sesuatu hal yang harus kita sadari bahwa ini adalah salah satu dampak positif. Dan di Perempuan Penghayat sendiri, di dalam setiap komunitas, di setiap daerah, ada ritual tolak balap yang itu dipasang di dalam rumah, di mana biasanya tolak balap itu juga terdiri dari bahan-bahan sumber alam yang didoai terlebih dahulu, kemudian dipasang sebagai upaya bahwa seluruh rumah akan dilindungi dari bahaya dan bencana. Dan ini kembali kita mengeksploitasi kembali kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh para leluhur kita. Kemudian perempuan juga menginisiasi kesadaran spiritual yang tentunya di dalam rumah, saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa peran seorang ibu mengajak seluruh anak-anak putra-putrinya untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian kembali kita merefleksi diri untuk bisa berbuat baik terhadap sesama. Ini adalah bagian dari kesadaran spiritual yang tumbuh di tengah-tengah bencana COVID-19. Lalu kesadaran kesehatan keluarga. Tadi disampaikan banyak di depan bahwa para ibu, para perempuan, bagaimana menyajikan makanan yang sehat untuk putra-putrinya, selalu mengingatkan untuk cuci tangan, memakai masker. Dan kita juga di organisasi Puan Hayati juga selalu memberikan masukan dan informasi terkait bagaimana seluruh perempuan harus bisa memantau kawan-kawan dan saudara-saudara kita di sekeliling kita dan di tetangga kanan kiri kita. Nah, yang terakhir mungkin adalah kesadaran dari empati atau kepedulian sosial, yang ini juga sudah dilaksanakan kawan-kawan di setiap komunitas dan di daerahnya masing-masing, bahwa kemarin Puan Hayati Nasional juga melaksanakan doa bersama melalui webinar, dan itu dilanjutkan doa bersama di tiap komunitas di rumahnya masing-masing, khusus untuk memohon ampun kepada Tuhan pencipta alam semesta dan memohon keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi bangsa, dan bagi negara agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa untuk segera terbebas dari bencana global yang sedang kita rasakan hari ini. Dan kepedulian sosial di tingkat daerahnya masing-masing juga dilaksanakan Puan Hayati dengan membantu sesama dengan berbagi kebutuhan pokok yang oleh saya kira kepedulian sosial dan empati ini pastilah di setiap komunitas dan ruang agama masing-masing banyak diinisiasi oleh para perempuan. Dan ini harus kita pahami dan kita catat bersama bahwa nilai spiritual yang kita hayati haruslah dan memang sudah selayaknya nilai spiritual yang kita hayati dan kita yakini harus mampu membawa kesentosaan bagi bumi dan bagi kehidupan. Kawan-kawan yang berbahagia, ketahanan perempuan dalam keluarga dalam tema kali ini jangan diartikan seperti yang terancang dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Rumah Tangga dan Keluarga, tetapi kita hari ini justru sedang berbicara tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi COVID-19 dalam keluarga. Bagaimana kita lihat secara otomatis perempuan mampu mengambil alih atau menjadi tulang punggung keluarga ketika banyak PHK. Kita lihat ada PHK besar-besaran dan pengurangan gaji pegawai. Nah, yang tampak kemudian adalah saya melihat banyak ibu-ibu yang secara online membantu ketahanan ekonomi keluarga dengan bekerja di dalam rumah, apakah itu perdagangan online atau apa saja yang bisa dilakukan untuk menambah pemasukan ekonomi di dalam keluarga. Nah,
Di situasi yang seperti ini, sudah pasti kita akan berpikir juga ketika seluruh keluarga berada di dalam rumah, dalam social distancing, apakah peran domestik atau peran tugas domestik, maksud saya, di dalam sebuah rumah tangga itu bertambah berat atau tidak? Pasti kita menyadari hari ini, ketika semuanya berada dalam rumah, tiap hari keluarga tidak ada yang keluar, semuanya sibuk mengerjakan kegiatan masing-masing dari rumahnya masing-masing. Ini berdampak beban tugas domestik sangatlah berat bagi perempuan yang biasanya seperti kita tahu tugas domestik itu menjadi tanggung jawab penuh perempuan ketika di rumah. Tidak melihat apakah perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga, ketika kembali ke rumah dan tidak ada asisten rumah tangga, maka perempuan akan kembali tetap di ruang domestik tanpa pembagian peran. Ini yang perlu kita tegaskan dan perlu kita diskusikan hari ini untuk didengar kawan-kawan yang lain ya. Karena itu peran domestik dalam situasi COVID-19 seperti hari ini haruslah mampu dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga. Secara psikologis, hari ini tingkat stres di dalam keluarga itu tinggi sekali. Memastikan seluruh keluarga dalam psikologi yang baik, sesungguhnya bukan hanya peran seorang istri atau peran ibu. Peran suami istri, peran laki dan perempuan sangat dibutuhkan bagaimana menciptakan suasana rumah untuk dan saling meringankan beban dan tanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan domestik. Terutama perhatian kita terhadap anak-anak di rumah untuk terus mengawasi mereka karena hari ini mereka tidak bisa berkumpul dengan kawan-kawannya dan belajar di rumah. Sebab kebanyakan yang saya dengar banyak anak-anak sibuk dengan gadgetnya dan itu lepas dari kontrol orang tua. Ini sangat penting untuk kita pertimbangkan bahwa mengontrol putra-putri sebelum kita tidur itu sesuatu yang penting untuk ngecek ya ibu-ibu apakah putranya bisa sampai tengah malam masih bermain dengan gadget dan melewatkan waktu belajar begitu saja. Nah, situasi yang seperti ini juga memicu banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Dan rupanya NGO, beberapa NGO yang mengadvokasi atau melakukan pendampingan terhadap perempuan melaporkan bahwa tingkat kekerasan di dalam rumah tangga dalam 2 bulan terakhir ini meningkat dengan sangat signifikan. Dan ketika saya membaca, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi itu terjadi hampir di seluruh negara. Peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga. Lagi ya, Mbak ya. Terima kasih. Di dalam pandemi ini sesungguhnya ada hal-hal inti yang mau saya sampaikan bahwa bencana COVID-19 ini bukan hanya menjadi bencana, namun juga menjadi bagian refleksi penting untuk kembali menakar dan melihat ketaatan kita terhadap Tuhan dan melihat kembali bagaimana kita mencintai lingkungan dan mengharmonisasi dengan alam semesta raya yang biasanya kita buang sampah dengan banyak menimbun sampah plastik dan sebagainya, kita mulai merefleksi diri dan mulai berbenah. Kemudian halo, Mbak Dian. Kepada Tuhan. Ya. 1 menit lagi ya. Ya, Mas Markus. Oke. Ya. Itu justru membawa kedalaman dan pendekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, serta membangun kembali kedekatan dan komunikasi kita dan berbagi peran menuju harmonisasi keluarga. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga
situasi COVID ini tetap bisa membangun kepedulian kita bersama dan kesadaran kemanusiaan yang lebih baik dan lebih berkualitas ke depan. Rahayu Satun Dumadi. Terima kasih, Mas Makrus. Ya, terima kasih untuk seluruh narasumber ya. Kita